Presiden Joko Widodo menegur dan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan kedisiplinan personel TNI Polri. Teguran itu disampaikan Presiden Jokowi usai mengungkap adanya diskusi penolakan pemindahan ibu kota negara di grup percakapan media sosial WhatsApp. Menurut Jokowi, jika penolakan program pemerintah di kalangan TNI Polri dibiarkan, negara berpotensi kehilangan bentuk kedisiplinan setiap personel. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menilai teguran Presiden Jokowi sebagai momentum peningkatan kedisiplinan dan kesetiaan prajurit TNI. Masalah disiplin militer lah ya, itu di WA Group yang tadi saya sampaikan. Nanti akan saya tekankan kepada seluruh komandan satuan di sini, ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang ngomong aneh-aneh lah ya. Kalau kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita. Sementara bagi kepolisian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meneruskan teguran Presiden Jokowi kepada jajarannya memperbaiki kedisiplinan dan pelayanan di setiap tugas personel di lapangan. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian semakin hari kegiatan anggota di lapangan, tingkat kedisiplinan sebagaimana diatur ataupun disampaikan oleh Bapak Presiden, betul-betul bisa kita tegakkan, karena kita dibatasi oleh kode etik, disiplin sebagai abdi negara yang tentunya harus terus kita tegakkan, dan tentunya ini adalah bagian yang terus kita perbaiki. Pengamat militer dan intelijen Universitas Indonesia Ridwan Habib menilai pernyataan Presiden membaca percakapan personel TNI Polri di grup WhatsApp berpotensi meresahkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan cara pemantauan percakapan itu agar tidak meresahkan warga sipil. Memang punya kewajiban untuk patuh kepada Panglima, termasuk kepada Panglima tertinggi. Dalam hal ini Bapak Presiden. Adapun bagaimana cara Bapak Presiden bisa membaca isi WhatsApp grup itu, yang saya kira bisa dijelaskan mungkin oleh perangkat-perangkat beliau di kantor staf Presiden atau sekretariat Presiden secara lebih terang benderang supaya tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat sipil. Tidak hanya bagi personel TNI Polri, Presiden Jokowi menyebut kedisiplinan yang sama juga berlaku pada keluarga TNI Polri. Jokowi mengingatkan potensi penyusupan paham radikal yang mengarah pada keluarga personel TNI Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, benarkah ada pernyataan personel TNI Polri di grup percakapan media sosial yang menentang program pemerintah hingga memicu kegeraman Presiden Jokowi? Lantas, adakah dampak pengamatan percakapan grup medsos ini bagi kebebasan berpendapat bagi kalangan sipil? Kita akan bahas bersama dengan Andi Wijayanto, ini adalah Gubernur Lemhanas. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam. Kita juga akan sapa Ridwan Habib, pengamat militer dan intelijen dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Ridwan. Selamat malam. Saya ke Pak Andi terlebih dahulu ya, Pak Ridwan. Pak Andi, betul ada percakapan personel TNI Polri di grup WA yang menolak pemindahan IKN? Pemantauannya sejak Undang-Undang IKN itu disahkan, memang pro kontra muncul di bukan hanya di kelompok TNI. Yang diarahkan oleh Presiden adalah dana keluarga besar TNI, istri, anak, dan juga purnawirawan itu selalu menjadi bagian integral dari TNI. Yaitu ada di disiplin militer, itu ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, misalnya dalam persatuan purnawirawan, ada di persatuan istri, ada di persatuan putra putri. Di anggaran dasarnya ada keluarga besar TNI itu merupakan bagian integral dari TNI, sehingga kalau dalam bahasa
AFT-nya itu harus memiliki tekad perjuangan yang sama dengan TNI dan harus memegang apa yang menjadi landasan kebijakan dari pemerintah yang menentukan politik negara. Baik. Jadi kira-kira Presiden ingin menunjukkan, ingin mengingatkan bahwa keluarga besar TNI itu memiliki posisi yang khusus sebagai konsekuensi keberadaan suami atau istrinya sebagai prajurit atau perwira TNI. Oke, tapi yang jadi pertanyaan, semasif apa sih Pak Andi penolakan di internal TNI Polri sampai informasinya terdengar ke Presiden dan membuat Presiden sampai segeram itu? Saya tidak bisa memberikan datanya ya, karena itu mestinya laporan tertutup. Jadi kalau di komunitas intelijen ada protokol tertentu ketika end user-nya ada di satu strata tertentu, maka laporan-laporan masuk ke strata tersebut ya hanya bisa digunakan oleh satu end user tersebut. Oke, saya ke Pak Ridwan dulu ya Pak Andi. Pak Ridwan, kalau tadi saya mendengar pernyataan Anda sedikit di tayangan berita sebelum kita berdialog, kira-kira isi pernyataan Anda gini, ngeri kali kalau Presiden bisa melihat gitu, kira-kira bagaimana dengan reaksi masyarakat sipil? Jadi intinya menurut Anda ini harus ada yang dijelaskan oleh Presiden terkait dengan pernyataan Presiden mengintip grup WhatsApp? Ya, pernyataan saya tadi itu terpotong ya, di wawancara yang dilakukan Kompas TV, ada versi panjangnya. Jadi yang betul seperti apa? Saya menjelaskan bahwa jika tidak ada penjelasan secara detail, secara teratur dan menenteramkan dari protes-protes teman-teman di komunitas masyarakat sipil, akan menimbulkan kesan seolah-olah Presiden melakukan operasi intelijen terhadap grup-grup WhatsApp yang ada di lingkungan TNI. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Anas, ada mekanisme protokol intelijen yang berlaku dan Presiden sebagai pimpinan tertinggi TNI sangat berhak untuk meminta data itu. Nah, mekanisme inilah yang sebenarnya cukup dijelaskan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Presiden ini abusing civil rights. Dia seolah-olah Presiden ini berhak untuk buka WhatsApp grup siapa saja. Itu kan tidak benar, tidak seperti itu. Bisa saja Bapak Presiden mendapatkan laporan dari perangkat-perangkat beliau. Kan misalnya di TNI ada BAIS misalnya. Bahkan di level angkatan juga ada masing-masing itu kepala intelijen di level angkatan darat, laut maupun udara. Mereka bisa saja dipanggil Bapak Presiden untuk menjelaskan apakah ada dinamika di WhatsApp grup itu yang dalam tanda petik memprotes kebijakan resmi pemerintah. Nah, mekanisme ini kan sebenarnya tinggal dijelaskan saja sehingga kemudian tidak menimbulkan pro kontra di media sosial. Butuhkah ini dijelaskan Pak Andi Wijayanto? Ya, satu saran yang baik ya dari Mas Ridwan. Tapi sekali lagi saya sebagai Gubernur Emanas kan bukan bagian dari komunitas intelijen nasional ya. Jadi saya tidak mendapatkan akses atau tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan ya, tentang bagaimana laporan-laporan seperti itu sampai ke Presiden. Tapi sekali lagi kita memiliki undang-undang intelijen negara, kita memiliki mekanisme-mekanisme yang pada dasarnya juga memberikan penghormatan kepada kebebasan sipil, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ridwan, nanti disesuaikan dengan mekanisme keamanan informasi yang ada. Ya, itu memang memunculkan pertanyaan-pertanyaan tertentu, ya tentunya klarifikasi yang bisa membantu untuk kemudian meyakinkan bahwa di pemerintahan tetap ada komitmen untuk menjaga arus informasi yang beredar di masyarakat. Baik, Pak Ridwan,
Presiden kan minta WA Group TNI Polri ini diawasi, didisiplinkan. Kalau Anda melihat dari kacamata Anda ini hal yang wajar karena memang Presiden sebagai Panglima tertinggi artinya harus satu komando begitu ke TNI Polri juga, atau menurut Anda ini adalah hal yang berlebihan direspon oleh Pak Jokowi, ini overreaktif. Anda melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya memang satu hal yang sangat rutin ya seorang pimpinan di level apapun. Kalau misalnya di level perusahaan, misalnya Anda di media, kemudian pimpinan redaksi Anda pengen tahu ada nggak sih pembicaraan-pembicaraan yang mengkritik mekanisme redaksional Kompas. Kan wajar-wajar aja. Kalau saya ibaratkan spirit seperti itu. Akan tetapi ketika ini disampaikan di publik, kemudian ada beberapa, ya, saya tidak menyebut semua, ada beberapa teman-teman, terutama dari LSM, kalangan masyarakat sipil, yang kemudian cemas. Seolah-olah bahwa WhatsApp grup kita ini bisa dilihat siapapun. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi Lemhanas bahwa tidak seperti itu. Ada mekanisme intelijen yang berlaku untuk presiden. Dan itu tidak bisa diberlakukan serta-merta untuk masyarakat sipil, untuk komunitas masyarakat biasa. Jadi menurut saya ya normal-normal saja pimpinan ingin tahu dinamika yang terjadi di bawahnya. Oke, tapi kalau Pak Ridwan, Anda sendiri melihatnya sebetulnya seberapa besar sih ancaman penolakan ini? Apakah memang ini ada indikasi gerakan bawah tanah yang juga ikut menolak, nanti akan muncul secara besar-besaran, atau nanti akan seperti apa, Pak Ridwan? Tapi nanti dijawab saja dah di Sapa Indonesia Malam.